Konon katanya, alas yang paling ditakuti oleh para pendaki ada di gunung ini. Apalagi kalau bukan alas, lali hiu. Yang mana di sini banyak sekali para pendaki yang hilang dan tak kembali pulang. Lantas, di gunung manakah alas lali hiu itu berada? Ya, mana lagi kalau bukan Gunung Arjuno. Gunung Arjuno terletak di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya ada di 3 kota kabupaten, di antaranya Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Batu. Tentu saja, banyak sekali via atau jalur yang bisa sobat kembara akses menuju Gunung Arjuno. Di antaranya via Sumber Brantas, via Tretes, via Lawang, dan via Purwosari. Biasanya, para pendaki yang ingin naik Gunung Arjuno memiliki alasan tersendiri untuk memilih via atau jalur pendakian. Misalnya, ketika para pendaki ingin naik Gunung Arjuno sekaligus ke Gunung Welirang, maka mereka akan memilih jalur via Sumber Brantas. Kenapa via Sumber Brantas? Karena Sumber Brantas memiliki akses yang lebih mudah dan memungkinkan untuk bisa mencapai 2 puncak, yaitu Puncak Gunung Arjuno dan Puncak Gunung Welirang. Tidak hanya via Sumber Brantas, via Tretes juga memungkinkan untuk bisa mencapai 2 puncak sekaligus, dan bahkan dengan jarak tempuh yang relatif lebih singkat. Namun, jenis treknya didominasi oleh bebatuan atau yang sering disebut dengan makadam. Sedangkan yang memilih via Purwosari ingin menikmati peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang terdapat di jalur pendakian ini. Sedangkan via Lawang itu hanya didaki oleh pendaki yang suka tantangan, karena via Lawang tidak ada sumber air sama sekali. Ada yang seputar ya biasa di sini ada gonok begini, ada warung juga di sini. Kalau mau ke kamar mandi belakang warung aja, nggak usah yang di Dewi Kuntinya kejauhan. Cerita ini cerita pewayangan Mahabharata ya. Kalau di India itu Krishna pakemnya, kalau di Jawa ini pakemnya. Naik ojek guys. Asli, ojek gacor. Gacor guys. Untuk nanti di perjalanan jangan jaga omongan. Jadi kalau pas pamit kan pelinya sah. Jadi kalau ya kuat jangan dipakai. Kita nggak kemana-mana. Nanti kalau nggak kuat misalnya kita undang lagi. Puncak pemilikannya adalah rumah. Itu makanya kita berdoa dulu sebelum mulai perjalanan. Berdoa dulu. Halo guys, jadi sekarang kita sudah di pos 1. Sekarang dengan ketinggian elevasi 1090 mdpl. Nah, jadi kalau kalian dari pos pendaftaran, kalian bisa menuju pos 1 kalau kalian membawa motor. Tapi kalau kalian membawa mobil, kalian harus naik ojek sampai pos 1 atau pos 2. Dengan biaya kalau sampai pos 1 sekitar 30.000 per posnya. Dan kalau ke pos 2 berarti 60.000. Nah, sekarang pukul 11.45. Nah, nanti kita akan rencananya camp di Jawa Dipa atau pos 7. Tapi sebenarnya lebih disarankan untuk camp di pos 5 karena di sana ada sumber mata air. Dan karena kita ini pengen summitnya nggak terlalu jauh, makanya kita ngejar di camp di Jawa Dipa. Mana beli? Alhamdulillah. Dan di pos 1 ini banyak perkebunan kopi. Nah, ini semuanya kopi semua guys. Nah, ini namanya kopi Arjuno Welirang. Coba ibu-ibuan bi. Bu. Iya, Mbak.
When stars rose into the sky, the summer was alive. Going to the end of time, I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like Halo, sekarang sudah menunjukkan pukul 12.51. Sekarang kita berada di ketinggian 1390 mdpl. Kurang lebih kita berjalan 1 jam. Lewat 5 menit kita sudah sampai di pos 2 Gunung Arjuno via Tabak Sari atau via Purwosari. Dimana di sini kalian bisa menuju arah ke kiri yang namanya Dewi Kunti. Nah, di sini kalian bisa untuk melakukan pemandian jika kalian ingin mandi-mandi. Tapi kalau kalian ingin terus menuju puncak, kalian harus mengarah ke sebelah kanan. Udah jalan deh. Ayo. Dan dari pos 1 ke pos 2 tadi didominasi oleh vegetasi yang terbuka. Jadi antara sinar paparan matahari dengan kalian itu langsung terkena, jadi tidak ada pembatas. Namun setelah kalian sampai di pos 2, di sini mulai didominasi oleh hutan lebat dan tidak terkena langsung sinar paparan matahari. Jadi vegetasinya sudah tertutup seperti ini dan tidak terlalu terik dan panas. Jadi lebih enak tentunya daripada kita naik dari pos 1 ke pos 2. Karena aku naik pada tanggal 2 Muharram, jadi orang banyak sampai ke pos 2 warga lokal untuk melakukan ibadah atau sesembahan. Dan ini salah satunya aku bertemu dengan Bocil. Cil, masuk vlog Cil. Hello Cil, hello bilang. Namamu siapa Cil? Dadi. Mau kemana Cil? Hati-hati ya Cil. Oke, itu ada Bocil Dadi. Sekarang pukul 13.01, berarti kurang lebih 10 sampai 15 menit kita berjalan dari pos 2 tadi dengan ketinggian 14.420 mdpl atau cuman berjarak 30 mdpl dari pos 2. Kita sudah sampai di pos 3. Dan di pos 3 ini ada pemondokan seperti ini. Dan kalian kalau ingin lanjut, kalian jangan ke sebelah kanan, tapi kalian langsung ke arah sebelah kiri dengan jalur yang ini. Jadi untuk pos 2 ke pos 3 itu sangat singkat sekali. Hanya memakan waktu 10 sampai 15 menit dengan pertambahan elevasi 30 meter. Halo, jadi kita bertemu dengan para pendaki yang lain. Mas, say hi Mas. Halo Mas. Nah, ini para pendaki tangguh. Dari SMP mana Mas? SMP Negeri 1. SMP dari Pasuruan, area SMP ini. Anak pang Mas. Beli capek beli. Beli. Hebat. Jadi sekarang sudah di pos 3 dengan elevasi 1410 dengan dari pos 1 berarti kita jalan 1,5 jam dan kita nanti akan menuju pos 7 dengan estimasi 7 sampai 8 jam dari pos 1. Plesetan. Kalau dari bahasa Jawa bilangnya bahasa Sanepo. Bahasa Sanepo. Sanepo. Bahasa Jawa. Artinya? Dari Eyang Sakri itu sebetulnya Eyang sakral. Oh, Eyang sakral. Eyang yang tersembunyi. Jadi yang maha tersembunyi. Nah, siapa itu? Yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bisa wujudkan, ya Tuhan itu sendiri. Ini hanya perwakilan. Tempat sucinya lah gitu ya. Perwakilan dari para leluhur pendahulu dulu. Jadi kan ini. Yang Sakri ini. Yang Sakri, cuman kalau orang-orang Jawa bilangnya Eyang Sakri.
Nama lainnya khusus orang Jawa nyebutnya Hyang Sakti. Tapi tujuannya ke yang atas, Maha Kuasa. Karena memang arti itu sebetulnya ke yang Maha Kuasa. Oke. Nah, kita kan nggak mungkin, kita ujuk-ujuk langsung ke Sang Tuhan kan nggak mungkin. Mungkin, Nah, Pak, kita ya? ini siapa kan pasti melalui utusan-utusan. Nah, kalau di Islam melalui Nabi, kalau di agama lain melalui dewa-dewa kayak Hindunya. Itu kan kepercayaan aja. Yang penting tujuan kita. Ke atas ya, tetap ya. Makanya tetap saya sarankan pakai keyakinan Masing-masing. masing-masing. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Jadi kita akan masuki tempat yang sakri. Misi. Jadi ini adalah tempat yang namanya Hyang Sakri, yang tadi kata bapaknya yang mati yang sakral. Nah, ini sesuai dengan sesuai dengan adat atau kepercayaan masing-masing. Kita sebenarnya disarankan membakar dupa, tapi karena kita nggak membakar dupa, jadi kita membakar sebuah rokok. Nah, ini adalah bentuk dalam dari yang sakri tadi, dan ini sebuah dupa dan ada seserahan yang lain, nah seperti ada kelapa, bunga, dan lain sebagainya macamnya. Karena kita nggak membawa dupa, jadi bapaknya yang tadi depan menyarankan kita membakar sesuatu gantinya, seperti rokok. Dan kita akan taruhkan di sini. Aduh. Kita antisipasi. Iya benar. Supaya sampean aman, nyaman, tidak saling ya semoga aja tidak terjadi sesuatu, ya kan? Ya, apalagi sampean jauh-jauh. Masa ke sini nanti dapatnya musibah? Janganlah. Gitu. Tuh, dulu Mas. Jadi kita antisipasi. Itu pun sidak itu kan tidak berdasarkan penetapan waktu. Iya. Sebagai pelajaran juga bagi dia yang di bawah, Pak. Iyalah, itu evaluasi Iya, entah dipindah evaluasi. ke apa nantinya Iya, kita iya, nggak tahu itu. Ya kan? Ada kecurangan. Jadi tadi dari habis pos 3 berjalan sedikit ada penyidakan dari Polhut yang kita tidak ketahui sebelumnya. Tiba-tiba mereka minta surat kesehatan yang sesuai dengan SOP pendakian Arjuna via Purwosari. Dan untung kita semua sesuai dan kita membawa surat kesehatan yang disertakan. Gacor beli Polhut. Gacor kali. Disidak guys. Dari pos 3 ke pos 4 ini untuk medan dan treknya lumayan menanjak dan lumayan menguras stamina juga, karena kalian bisa lihat konturnya seperti ini, full nanjak, bikin beli pirhan ngos-ngosan. Gacor kali. Hah? Gacor kali beli? Gacor kali. Gak kaleng-kaleng. Ada ampun. Sekarang menunjukkan pukul 14.04. Setelah kurang lebih berjalan 20 menit, kita sudah sampai di pos 4.
atau pos Eyang Semar. Dan begini kondisi dari pos 4 atau Eyang Semar. Nah, tadi kalau di pos 3 ada namanya Eyang apa beli di pos 3 Bi? Eyang Sakri. Eyang Sakri. Nah, kalau di pos 4 namanya Eyang Semar. Ini namanya Eyang siapa? Nah, Eyang Subur. ini yang subur. Demi Tuhannya. Nah, ini yang subur. Eyang beli. Sekarang sudah jam 15:01, berarti kita berjalan dari pos 3 sekitar 1 jam 15 menit dengan ketinggian 1780 mdpl. Berarti kita naik sekitar 250 mdpl elevasinya. Monggo, Pak. Dan di pos 4 ini banyak sekali warung-warung, jadi kalau kalian yang kehabisan stok makanan atau logistik, kalian bisa membeli logistik berupa air, makanan di pos 4 ini. Dan di sini juga ada seperti tempat ibadah juga, seperti di pos 3 tadi dan di Padepokan Rahayu. Nah, aja ke sana. Kecil. Mas. Surabaya, Mas. Sampean? Jam 15.30 setelah kita beristirahat lama di pos 4, kita melanjutkan perjalanan di pos 5, yang mana pos 5 itu merupakan camp area pertama. Tapi kalau teman-teman pengen lebih naik lagi, teman-teman bisa naik pos 7 atau Jawa Dipa yang estimasinya bisa 2-3 jam lagi dari pos 5. Oh iya, patung. Namanya Jeki. Ini ada brand super top biar laris. Oh, Bening mau brand parfum tadi ya? Taruh di sini ya. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Halo, jadi kita sudah berada di pos 5 Gunung Arjuno via Purwosari. Sekarang jam 16.05. Nanti kurang lebih kita berjalan 30 menit dari pos 4 dengan ketinggian 1870 meter di atas permukaan laut, dan berarti kita berjalan
kurang lebih 100 mdpl. Nah, di sini banyak sekali pendaki yang lain sudah mendirikan tendanya. Dan di sini juga terdapat sebuah, ya bisa dibilang berupa candi. Jadi ini bisa juga untuk sembahyang orang Hindu atau Buddha. Dan rencananya tadi kita akan melakukan camp di pos 7, tapi karena mengingat waktu dan pertimbangan, nah jadi kita akan camp di pos 5. Dan mengingat sumber mata air pun di pos 5 pun lebih tersedia, sedangkan di pos 7 tidak ada. Jadi sekarang kita sudah ada di pos 5 dan kita akan melakukan camping di sini. Dan sesuai dengan awalnya kita ngecamp di pos 7, tapi karena mengingat waktu dan sumber mata air, kita memutuskan untuk ngecamp di pos 5 saja. Ya Beli ya? Halo guys. Nah, jadi sekarang pukul 2.00 dan kita dari pos 5 akan melakukan perjalanan summit menuju puncak Arjuno 1 dan 2. Jadi berapa lama estimasi yang kita tempuh dari pos 5 sampai puncak? Mari ikutin perjalananku. Dan ini masih dalam kondisi yang gelap, jadi kita harus siap headlamp, jaket, dan peralatan yang lainnya untuk menunjang kalian berjalan summit di tengah malam. Dadah. Di sini bisa loh, Bro. Bisa. Ada. Halo, jadi kita setelah berjalan kurang lebih 3 jam dari pos 5, dari camp area, dengan ketinggian 2.800, kita sudah sampai di pelawangan Gunung Arjuno via Purwosari. Nah, untuk estimasi kalian jika camp dari pos 5 untuk sampai di puncak Gunung Arjuno itu sekitar 7-8 jam. Tapi itu estimasi, dan kita baru berjalan 3 jam sudah sampai Pelawangan. Dan untuk sampai puncak estimasi mungkin 1-2 jam lagi. Kalian harus siapkan fisik beserta tenda, fisik dan jaket yang mumpuni biar kalian tidak kedinginan ketika summit di tengah malam. Wah, capek Beli. Capek Cil. Di sini kalian bisa melihat view Gunung Semeru dan juga Gunung Raung, Argopuro, dan juga Gunung Butak. Halo guys, jadi sekarang sudah jam 7 pagi, tapi kita masih berada di ketinggian 3000-an, 3040, dan berarti jaraknya sekitar 300 mdp lagi. Kita berjalan dari camp 5 atau dari pos 5 itu atau camp area jam 2:30, dan sekarang masih jam 7 dan kita kurang lebih sudah berjalan 5 jam kurang, dan tapi kita masih belum sampai di puncak Arjuno. Jadi memang perjalanan summit Arjuno via Purwosari ini memang memakan waktu yang lama. Jadi butuh tenaga dan stamina lebih beserta kekuatan fisik menahan dinginnya pegunungan ketika di malam hari. Wah, tapi view yang dihasilkan bukanlah kaleng-kaleng. Di sini kalian bisa melihat Gunung Semeru dan juga Gunung Raung
Nih, aku tunjukin. Nah, itu Gunung Semeru. Dia mengeluarkan asap terus. Dan yang di ujung sana merupakan Gunung Raung. Gunung Raung lagi erupsi tuh. Wah, bagus sekali pemandangannya. Jadi setelah kurang lebih kita berjalan 5 jam, sekarang pukul setengah 8, kita sudah sampai di Pelawangan. Nah, ini pos Pelawangan, cuman ada tulisan Pelawangan di daerah pohon-pohonan kayak gini. Dan untuk Pelawangan ini berada di ketinggian 3100 mdpl. Jadi kurang lebih kita berjalan lagi secara vertikal 200 mdpl. Cukup jauh. Nah, jadi sebelum kita sampai ke Pelawangan tadi, jalurnya menurun sekitar 50 meter, dan setelah kita sampai Pelawangan baru jalurnya ini menanjak lagi sekitar kurang lebih 200 mdpl lagi. Kita akan sampai di puncak Arjuna. Sebentar lagi kita akan sampai ke puncak Arjuna dengan ketinggian 3300 mdpl. Bisa Mas? Ya, mari Mas. Dan dari pos 5 kita berjalan jam 2.20 dan sekarang sudah sampai di puncak dengan jam 8.30. Berarti kurang lebih perjalanan 6 jam 10 menit dengan ketinggian perjalanan dari 1870 sampai 3330 mdpl. Di sini terpantau ramai karena tidak hanya dari via Purwosari, tapi juga ketemu dari via Lawang, via Cangar, dan via lainnya. Ayo foto. Sampai Cil, Pak Muncil. Siapa nama Muncil? Bagus. Cil bagus. Cil bagus sangat kuat, guys. Ayo. Iya, turun. Tapi nungguin temanku yang dari itu loh. Yang dari apa namanya? Lirang. Aku masakin buat dia biar dia turun. Hah? Apa? Enggak, aku turun di pos 5, ntar dia nyusul pos 5. Sini banyak orang untuk antri untuk berfoto di plakat puncak Gunung Arjuna. Woi, ayo. Jadi puncak Arjuna ini ada 2 puncak, ada 2 titik. Jadi setelah kita selesai foto di titik 1, kita akan menuju titik 2 di sana yang ada tanda tangan dari Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Nah, itu yang di sana. Jadi cuman berjarak sekitar kurang lebih 15 sampai 20 meter. Ayo beli, sana beli. Ayo, let's go.
dan untuk puncaknya ini full bebatuan. Nah, jadi areanya sempit, orangnya banyak dan full bebatuan, dan kiri kanannya langsung jurang seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati ketika kalian melintasi puncak 1 ke puncak 2. Kalian harus hati-hati karena ini langsung jurang, guys. Dari puncak Arjuna kalian bisa melihat penanggungan dan juga puncak Gunung Welirang. Jadi setelah kita puas berfoto, kita melanjutkan turun ke base camp atau di pos 5. Sekarang pukul 9.30 dan nanti kita sebelum nyampe camp 5 dan di Sabada yang di bawah, kita akan mau masak kopi, air, kopi dan energi untuk isi stamina sebelum kita turun ke camp area. Karena kita sudah lapar dan tidak baik untuk melanjutkan perjalanan jika kita dalam kondisi lapar, teman-teman. Bagus. Kalian harus ke Arjuna karena kalian ke Arjuna kalian akan melihat gunung-gunung di Jawa Timur. Ada Semeru, ada Lau, ada apalagi Bromo, Argopuro, Raung, Buta, Kawi, Welirang, Penanggungan. Cukup. Jadi kalian kalau nggak pengen daki semua gunung di Jawa Timur, kalian cukup naik Arjuna dan kalian akan melihat semua gunung yang ada di Jawa Timur.